Salam Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun Anda berada, dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari 1 Yohanes 4 ayat 20. Firman Tuhan mengatakan, "Jikalau seorang berkata, Aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya." Beberapa hari lalu di Surabaya dikejutkan oleh sebuah peristiwa, yaitu seseorang bunuh diri di jembatan Suramadu. Jembatan Suramadu yaitu jembatan yang menghubungkan antara kota Surabaya dengan Pulau Madura. Pelaku bunuh diri ini seorang anggota TNI. Dia memarkir sepeda motornya dalam keadaan menyala. Ditaruhnya helm, sepatu, dan dompet. Lalu orang itu melompat ke dalam Laut Madura tanpa ada yang tahu. Saat barang bukti dikumpulkan, sepeda motor diamankan di pos jaga, ditemukan sebuah surat. Semacam surat terakhir yang ditulis oleh orang yang bunuh diri ini. Dalam surat itu diketahui bahwa dia mempunyai 4 orang anak. Tertulis juga bahwa selama ini dia merasa kecewa hidup dengan istrinya. Dia menganggap bahwa istrinya belum menjadi istri yang baik bagi dirinya, meskipun dia juga merasa belum menjadi suami yang baik. Ada rasa kecewa, menyesal yang diungkapkan oleh bapak ini selama mereka menikah. Namun sayang sekali kecewa dan menyesal ini tidak pernah terselesaikan dengan baik, tidak pernah diungkapkan dengan baik atau dikomunikasikan dengan baik di antara keduanya, tapi menjadi kepahitan dan sakit hati yang dibawa oleh bapak ini sampai dia mati. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kalau seseorang mengasihi Allah tapi membenci saudaranya, maka dia adalah seorang pendusta. Betapa banyak kita seringkali mengatakan diri sebagai seorang yang mengasihi Allah. Kita melakukan hal-hal rohani, baca firman Tuhan, kita berdoa, melayani Tuhan, memuji Tuhan setiap hari. Di WA-nya berisi pesan-pesan video berupa kutipan khotbah dari hamba-hamba Tuhan yang indah, yang menguatkan. Kita juga koleksi berbagai kata-kata rohani yang baik dan menguatkan iman. Saat itu kita sedang menyatakan diri sebagai seorang yang mengasihi Allah, bukan? Kita mengasihi Tuhan, kita mencintai Yesus dan sebagainya. Namun di sisi lain ketika kita membenci saudara kita, saudara ini berarti sesama kita. Di dalamnya berarti ada saudara kandung, kakak, adik, atau juga orang tua. Bisa juga dia adalah suami, istri, atau anak-anak kita. Seberapapun menjengkelkan suami atau istri dan anak-anak, lalu kita menjadi benci, pahit, dan sakit hati, maka sebenarnya kita menjadi seorang pembohong atau seorang pendusta. Demikian juga kata saudaramu itu berarti saudara seiman. Bisa jadi dia adalah teman kerja, teman sepelayanan, teman komunitas, bahkan mungkin hamba Tuhan atau pendeta Anda. Anda memiliki sikap membenci mereka atas apapun yang pernah dilakukan, dan kita menjadi kecewa. Hati-hati, kita sedang menjadi penipu bagi diri kita sendiri. Mengapa? Karena kita berkata kita ini mengasihi Tuhan, kita ini melayani Tuhan, kita ini melakukan segala sesuatu yang katanya untuk Tuhan, tapi kita membenci orang lain. Lah Tuhan saja tidak kita lihat, kenapa kita bisa mengasihi dia, sementara manusia di depan kita, sesama kita yang ada di depan kita yang bisa kita lihat, kenapa kita malah membenci mereka? Tapi bukan berarti melalui hal ini kemudian kita ya sudah, kalau kita tidak usah berdoa saja, tidak usah baca Alkitab saja, tidak usah melakukan hal-hal rohani lagi. Bukan demikian. Tapi Tuhan mau kita memiliki keseimbangan. Kita mengasihi Tuhan yang tidak kita lihat, dengan cara kita juga mengasihi saudara kita yang kita lihat. Ada banyak orang yang pindah gereja
hanya karena kecewa, sakit hati, dan kepahitan dengan pelayan Tuhan yang ada di situ. Lalu Anda pindah gereja di tempat lain dengan harapan di sini saya akan bertumbuh, bertemu dengan orang-orang yang baik, yang mengasihi saya, yang respon baik terhadap saya, respect pada saya. Di sini mereka baik, hangat sambutannya. Tapi satu kali Anda pasti juga menemukan situasi yang sama dengan gereja yang sebelumnya. Kalau masalah yang sebenarnya belum kita bereskan, Anda mau pindah gereja di seluruh dunia pun, pindah ke persekutuan doa dimanapun, bila kita tidak menyelesaikan dengan baik, kita akan bertemu dengan orang-orang yang sama, yang membuat hati kita menjadi pahit dan kecewa. Hari ini melalui sharing firman Tuhan yang sederhana ini, izinkan saya untuk mengajak semua kita hidup dalam kejujuran. Kita bisa tetap mengasihi Tuhan dan melakukan banyak hal rohani, karena tidak mungkin kita tidak mengasihi Tuhan. Namun kita juga bisa tetap mengasihi saudara atau sesama kita. Dalam hal apapun juga, kalau tindakan seseorang itu menyakiti hati Anda, mari saat ini kita ambil sikap untuk mengampuni. Minimal, ampuni orang-orang itu melalui doa. Kalau ada kesempatan baik, silakan kalau Anda mau menyampaikan secara langsung. Ketika kita ambil kesempatan untuk mengampuni, maka segala pintu berkat dan mujizat yang selama ini bisa jadi tertutup rapat untuk Anda akan terbuka lebar, dicurahkan bagi kita. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini kami datang kepadamu. Kami sadar akan kebenaran firman-Mu, betapa kami tidak hanya mengasihi Engkau, namun kami juga mau ya Tuhan, mengasihi saudara kami, sesama kami, sekalipun mereka pernah menyakiti hati kami. Ampuni kami, ampuni saya Tuhan, kalau mulai timbul kebencian, timbul kecewa, sakit hati pada orang-orang tertentu. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kalau ada 1, 2, atau 3 nama mungkin yang membuat Anda benci kepada dia, kepada mereka, lepaskan pengampunan pada mereka ini. Dalam beberapa detik ke depan, mari ambil tindakan iman, lepaskan pengampunan. Katakan, Tuhan Yesus saya ampuni, sebutkan nama. Silakan, Tuhan Yesus saya ampuni. Mungkin ada 1 atau 2 nama, sebutkan, Tuhan Yesus saya ampuni. Ya, silakan. Hari-hari ini secara roh saya merasakan ada orang-orang yang kecewa secara khusus pada keluarganya, suami pada istri, istri pada suami. Sebutkan nama suamimu, sebutkan nama istrimu, dan lepaskan pengampunan untuk dia. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami boleh melepaskan pengampunan. Kami tidak mau hidup dalam sakit hati dan kecewa. Kami tidak mau menjadi seorang pendusta. Kami percaya mulai hari ini berkat Tuhan akan dilepaskan bagi kami seutuhnya, sepenuhnya, tanpa ada satupun yang menghalangi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjadi pribadi yang berkemenangan, pribadi yang jujur, dengan melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang menyakiti hati. Salam dari saya, Wikir Arjo, dari Mitzvah Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.